Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai Project Status Report. Ini pembahasan kalau di dalam langkahnya Project Management ada di tahap 4, yaitu Monitoring and Controlling. Jadi di dalam Project Management itu, setiap project setidaknya ada 5 tahapan utama. Pertama, initiating, kedua, planning, ketiga, executing, keempat, monitoring and controlling, dan yang kelima, closing. Baik, project status report ini ada di dalam tahapan yang keempat, yakni monitoring and controlling. Pada tahap kali ini kita akan membahas beberapa hal. Ada 9 pokok bahasan. Pertama, project status summary, ada semacam dashboard utama untuk mengetahui status project. Kemudian work plan for last month, ada satu format atau setiap project itu mesti yang multi months ya, yang multi bulan, itu mesti ada bulan kemarin apa yang sudah kita selesaikan, dan pekan kemarin apa yang sudah kita selesaikan, dan pekan depan apa yang akan kita selesaikan. Terus begitu. Kenapa kok bulan yang lalu? Bulan yang lalu itu potret kita sudah mencapai di mana. Jadi tidak cukup hanya last week, tapi last month. Kemudian apa yang sudah diselesaikan dalam minggu terakhir, kemudian dalam minggu ke depan apa yang akan dilakukan. Setiap apa yang dilakukan di dalam executing itu selalu ada isu apa yang dihadapi. Karena di dalam konsep manajemen project untuk kolaboratif ya, entah menggunakan agile, di dalam agile ada Scrum, ada Learn, ada Extreme Programming dan seterusnya, selalu ada isu yang diisu itu digunakan untuk melompat, bukan digunakan untuk bahasa lainnya itu ngelukro. Ngelukro itu apa? Ngelukro itu semacam kalau ada persoalan terus kita memaklumatkan diri, ya berarti kalaupun proyek ini overtime atau over budget ya dimaklumi. Enggak bisa begitu. Setiap kali ada isu itu digunakan untuk melompat agar supaya isu itu tidak akan terjadi. Dan bagaimana cara menyelesaikannya mesti continuity. Hanya tidak boleh gaya pemadam kebakaran. Kemudian yang keenam, kita bahas sedikit mengenai open risk, karena di awal itu sudah setiap kali task atau setiap kali menentukan objektif itu selalu ada risiko-risiko yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Kemudian deliverable and milestone, ini penting sekali, detail dari WBS. Kemudian open change request, dan terakhir key performance indicator. Di bagian akhir ini, key performance indicator, ini nanti kita bahas sedikit bagaimana cara melakukan perhitungan, kemudian contohnya, terus saya kasih satu saja soal, selesaikan itu untuk pertemuan ke-14, dan bersifat individu. Baik, pertama, project status summary. Ketika kita ada project, apalagi yang project-project yang miliaran ya, yang kalau tidak hati-hati, tidak day to day, week to week, month to month dimonitor, itu bisa jadi loss, atau bisa jadi overtime, over budget, over itu sangat berbahaya. Sehingga setidaknya ada 5 hal itu yang di atas ini. Jadi di atas ini prosen, saya kasih, di atas ini ada prosen komplit, sudah berapa persen sampai dengan sekarang. Kemudian di sini scope itu, makanya kemarin kita katakan ya, scope itu sesuatu yang mudah sekali, karena ini sifatnya planning, mudah sekali diimplementasikan. Jadi kalau scope-nya itu ada desain, ada apa lagi, mulai dari initiate ya, mulai dari pengumpulan data, kemudian initiating itu, ada planning, ada executing, ada dan seterusnya itu, di masing-masing itu sudah ada objektif-objektif atau sub-aktivitas yang detail, bahkan di situ sudah ada story point-nya, jadi berapa jam untuk menyelesaikan ini, berapa pekan untuk menyelesaikan ini, berapa hari untuk menyelesaikan ini, sehingga kita bisa mengetahui total keseluruhan scope yang akan kita laksanakan itu berapa persen.
Dan jika di dalam scope itu kemudian ada task nol, ada tambahan-tambahan baru di luar yang diidentifikasi di awal, itu namanya bisa jadi kuning nanti. Jadi dia kuning itu kalau scope-nya itu meningkat. Karena meningkat itu tidak bisa dihindari. Yang bisa adalah berapa persen peningkatan itu terjadi. Kalau terlalu besar sangat membahayakan kualitas proyek. Kemudian schedule itu jadwal. Kalau kemarin di dalam WBS itu di dalam apa itu schedule baseline itu mestinya didetailkan setiap misalnya aktivitas-aktivitas di dalam initiating itu ada aktivitas apa saja dan itu akan dilaksanakan kapan saja pada bulan dan pekan keberapa saja. Nah, di situ nanti bisa diketahui bahwa sampai dengan hari ini sudah berjalan pekan keberapa dan statusnya seperti apa. Bisa jadi mestinya pekan ini sampai tahap 8 misalnya dari 100 tahap, kemudian tapi baru terlaksana 5 atau terlaksana 4. Nah, nanti di schedule itu berapa tingkat keterlambatan, berapa tingkat kecepatannya itu akan diukur yang bisa nanti kelihatan kalau tingkat kelambatannya itu pada persen tertentu maka dia akan kuning, maka dia akan merah, kalau normal dia akan hijau dan seterusnya. Demikian juga cost. Costing atau cost baseline itu juga setiap proses, misalnya ya anggaran untuk melakukan proses ini itu melakukan project ini itu 100 juta. 100 juta itu sudah kelihatan tadi. Ini tahap initiating itu ada berapa juta. Di tahap planning itu ada berapa juta. Di tahap executing itu membutuhkan dana berapa juta. Di masing-masing itu ketika kita breakdown ada biaya tahap planning itu ada aktivitas apa saja, biayanya berapa dan seterusnya, nanti akan jadi kelihatan. Di pekan keberapa itu mestinya habis berapa. Nah, itu nanti kelihatan. Kalau over budget atau kurang atau over budget itu budgetnya actual itu lebih besar daripada budget. Itu masalah. Tapi kalau on budget sama itu nggak masalah. Nah, kalau budgetnya itu lebih besar daripada actual itu bagus. Berarti ada penghematan-penghematan yang bisa dilakukan selama tujuan dari project itu masih bisa dilaksanakan. Kemudian di sini ada risiko itu ada beberapa risiko yang teridentifikasi di awal dan itu betul-betul terjadi. Kalau semakin sering itu terjadi maka dia akan merah. Kalau terjadinya hanya beberapa dan tidak menimbulkan persoalan impact bisa kuning. Kalau sama sekali tidak terjadi atau terjadi tapi bisa dimitigasi atau bisa korektif dengan cepat itu bisa jadi hijau. Misalnya begitu. Sedangkan quality itu bisa menghitung dari cost, schedule, scope. Termasuk risk di persentase, kalau quality ini rendah, quality ini bisa merah, kalau menengah bisa kuning, dan seterusnya. Beberapa bentuk bisa jadi bentuknya itu seperti yang sebelah kiri ini. Jadi kalau dia merah, kemudian kalau 20 itu dia semakin bagus, sampai dengan kalau di atas 90 misalnya dia hijau. Model begini itu sebenarnya hanya satu aslinya, hanya ini menunjukkan saja perbedaan warna. Sehingga owner atau project manager ketika melihat dari jauh saja bentuknya itu sudah ketahuan bahwa oh aman. Kenapa? Masih di angka 80%. 80% tidak kelihatan sekalipun, hanya kelihatan warnanya, itu dari jauh sudah nyaman. Maka biasanya dashboard-dashboard begini itu diletakkan di progress report. Diletakkan selalu di dashboard di depan. Sehingga kalau tiba-tiba itu menguning, tiba-tiba ada biaya yang meningkat, tiba-tiba ada tas nol yang menggeser tas-tas yang jadwal yang sudah tertata, itu akan langsung bisa diketahui dari sini. Bisa juga dari sini, spend again budget, itu bisa kalau terlalu tinggi bisa kuning, dan seterusnya. Bisa juga model meteran, pedometer seperti ini. Jadi kalau semakin besar resikonya itu merah misalnya itu, tapi kalau ini on budget, on scope, hijau misalnya begitu. Jadi ini tingkat keterlambatan atau tingkat
kelebihan biaya. Biaya yang berlebihan antara aktual sama budget itu lebih besar aktualnya. Ya, itu bisa semakin besar semakin memerah. Semakin kecil, semakin mendekati nol itu semakin on budget. Kira-kira begitu. Baik, yang kedua ada work plan for last month. Bagaimanapun juga kalau di Scrum misalnya itu ada sprint modelnya. Sprint itu bisa kalau per pekan kayaknya jarang. Rata-rata per antara 2 pekan sampai dengan 1 bulan. Maksimal per bulan. Namanya monthly work schedule itu bukan sekedar task, tapi objektif. Jadi kalau di sini itu work item itu bisa dalam WBS level 3. Jadi kalau level 1 itu initiating, level 1 itu nama projectnya, level 2 itu initiating, level 3 itu isi dari initiating, setidaknya bisa di works item. Nah, task itu misalnya build project charter. Nah, build project charter itu berarti tasknya bisa macam-macam. Namanya build project charter itu kan bisa tasknya wawancara stakeholder, ada FGD dengan stakeholder, ada observasi, ada nah ini tasknya. Artinya task ini berada di aktivitasnya, misalnya building project charter, misalnya begitu. Kemudian ini plan time, waktu yang direncanakan, kemudian completion time itu actual completion task. Actual completion task itu waktu selesainya kapan, direncanakan kapan, waktu selesainya kapan. Kalau direncanakan selesainya tanggal 3, kemudian completion time-nya tanggal 4, berarti overtime. Kira-kira itu. Kemudian remark itu status. Bisa selesai, bisa komplit, bisa on schedule, bisa late, bisa dan seterusnya. Kemudian ada last week and next week. Last week and next week itu kalau di dalam Scrum setiap awal pekan itu selalu ada planning pekanan. Ada planning per sprint, ada planning pekanan. Planning pekanan itu untuk melihat progres. Jadi kalau misalnya satu sprint itu 2 pekan itu kita akan mendeliver sesuatu, maka per awal pekan itu dilakukan planning. Planning di awal pekan itu kalau di akhir pekan namanya review. Review itu melihat yang kemarin itu seperti apa. Maka review bisa cek work completion last week kemarin atau 1 pekan yang berjalan ini seperti apa. Kemudian for next week dan pekan ke depan apa yang akan kita lakukan. Ketika akan melakukan apa yang akan kita lakukan pekan depan, mesti akan melihat apa yang sudah dilakukan bulan yang lalu. Dan kita melihat namanya WBS lagi, mana WBS yang juga diterjemahkan dalam schedule, di pekan besok itu di pekan besoknya itu harusnya berdasarkan baseline schedule itu apa yang harus dilakukan. Ini bentuknya bisa macam-macam. Secara prinsip di situ ada goal atau ada objektif, kemudian ada works item, ada task, kemudian ada plan time, ada completion time. Mirip seperti monthly ini. Hanya yang ini weekly. Di beberapa format yang lain, kalau Anda menggunakan OKR misalnya, OKR itu Objective Key Results. Objective Key Results itu performanya terhadap tercapainya objektif atau tercapainya key result. Key results itu ukuran yang menyatakan bahwa objektif itu tercapai atau tujuan itu telah dicapai. Misalnya, tujuannya adalah mendapatkan indeks usage atau usability. Tingkat penggunaan aplikasi, misalnya kita implementasikan aplikasi chatting di kampus misalnya, atau chatting development misalnya, kita akan pengen chatting development kita itu dipakai oleh, kita punya 4.000 programmer misalnya, dipakai di tahap awal, misalnya oleh 400 tim. Nah itu indeks usage-nya berapa?
Jadi kalau kita pengen 400 tim atau 40% dari total 1.000 programmer, itu nanti akan kita lihat di key results-nya. Itu nanti kelihatan di last week sama next week. Baik, kemudian open issue. Kenapa open issue ini penting? Setiap kali pelaksanaan executing development system atau development information technology, itu selalu ada persoalan-persoalan yang dihadapi. Entah persoalan munculnya task nol, entah persoalan apa itu karyawan atau expert kita yang tidak ada, entah persoalan server atau apapun. Jadi setiap kali ada persoalan itu bukan obstacle, bukan halangan. Persoalan itu sesuatu yang bisa digunakan oleh tim untuk melompat. Karena persoalan itu tidak boleh terjadi di kemudian hari. Maka banyak kita sudah bahas di sebelumnya tentang RCA. RCA itu apa? Root cause analysis atau mencari root masalah. Masalah utamanya apa? Kenapa ini penting? Karena banyak sekali orang sibuk mendapatkan solusi dan langsung implementasi solusi, tapi tidak matang di dalam root cause atau di dalam menentukan sebenarnya masalah utamanya apa. Nah, masalah utama itu kenapa penting? Agar tidak terjadi. Maka dibukalah open issue ini. Kalau di sini misalnya kalau di Scrum itu ada daily Scrum. Kemarin saya sudah melakukan apa, hari ini saya akan melakukan apa, ada masalah apa. Nah, kira-kira epidemic itu masalah. Impediment itu persoalan apa, kira-kira begitu. Nah, kenapa juga ini penting? Karena di dalam tim itu tadi katanya kita tidak boleh mengulang sesuatu yang terjadi yang itu berisiko menghentikan atau membuat quality project jelek, bisa overtime, over budget, over scope tadi. Root cause analysis atau masalah utama menjadi sangat penting atau menjadi kunci continuity project. Kemarin sudah saya contohkan, salah satunya ketika misalnya kita lihat ada genteng bocor. Kalau kita melihat hanya simptomnya itu genteng bocor, loh kok lantainya basah, kenapa? Dilihat gentengnya bocor, oh ya kita ganti genteng, selesai. Tapi apa masalahnya? Bukan terus lantainya basah, masalahnya apa? Genteng pecah atau genteng bocor. Apakah genteng bocor itu masalah? Root cause, masalah utamanya? Belum tentu. Kenapa kok gentengnya bocor? Tadi kenapa kok lantainya bocor? Kenapa kok lantainya basah? Oh, gentengnya bocor. Kenapa kok gentengnya bocor? Itu RCA, why tadi. Oh, karena di atasnya ada pohon kelapa misalnya, ada pohon pohon apalah misalnya yang kira-kira buahnya kalau jatuh itu mengenai genteng dan genteng bisa pecah. Kalau di situ buahnya banyak, kita ganti gentengnya, besok ya kena kejatuhan lagi, ya pecah lagi. Akan terus begitu. Maka solusinya apa? Berarti kan masalahnya sudah kita ketahui nih. Oh, masalah utamanya ada buah, misalnya mangga, kelapa di atas genteng, yang buahnya banyak, yang bisa jadi kapan saja dia jatuh dan memecahkan genteng. Kalau kita sayang dengan buahnya, bisa jadi gentengnya diganti dengan genteng yang lebih kuat, yang kejatuhan mangga itu nggak apa-apa, misalnya begitu. Atau kalaupun mangganya itu bisa dipotong, dipapras, genteng tidak ingin kita rubah, mangganya yang kita potong. Sehingga genteng bocor itu bukan masalahnya. Masalah utamanya adalah mangga. Itu pentingnya root cause. Itu pentingnya open issue. Dengan begitu, maka tidak akan terjadi lagi genteng bocor yang diakibatkan dari yang seperti tadi. Itu contohnya. Kemudian juga open risk. Open risk itu setiap kali kita menentukan objektif ya, kita mau bikin apa? Mau bikin fitur ini. Oke, ketika kita akan bikin fitur ini, apa yang akan menyebabkan fitur ini fail? Apa saja obstacle-nya? Itu kan dibikin di dalam risk analysis. Jadi ketika kita akan bikin ini, kemungkinannya nanti misalnya gagal di
komunikasi antar servis. Karena servisnya sudah banyak sekali, satu saja fail, pembayaran bisa fail. Atau bank mati transaksinya, tidak mensuplai data ke kita, maka semua status pembayaran akan fail. Kalau status pembayaran akan fail, maka mahasiswa tidak bisa key in. Kalau mahasiswa tidak bisa key in, maka bisa panjang. Bisa mundur aktivitas perkuliahannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masalahnya apa? Bisa jadi karena matinya servis kita yang tidak bisa membaca servisnya bank. Dan servisnya bank itu di luar kendali kita. Tapi kalau itu betul-betul terjadi, apa yang harus kita lakukan? Gimana caranya orang tetap bisa membayar meskipun servisnya tidak bisa saling berkomunikasi? Nah, itu entah menggunakan batch transaction, entah menggunakan macam-macam. Nah, itu dituliskan di sini. Sehingga ketika betul pelaksanaan itu terjadi, kita langsung melihat mitigasinya apa ini. Oh, kalau ada fail di dalam komunikasi antar API, antar service, maka mitigasinya adalah ini. Mitigasi itu langsung diambil. Jangan ada masalah, kemudian berapat, gimana nih ada masalah ini, gimana nih ada masalah ini. Ya nggak menyelesaikan masalah. Kita cuma rapat. Tapi kalau sebelumnya kita sudah membuat risk, ini jarang sekali project itu bikin risk analisis. Kalau sebelumnya kita bikin risk, ketika masalah itu betul-betul terjadi, kita tidak lagi rapat untuk mencari solusi. Lihat saja di dalam risk register, terus cari mitigasinya apa. Dan risk register akan menjadi database yang ada di dalam perusahaan itu, sehingga risk itu bisa dibikin ketika project itu awal, atau risk itu didatabasekan. Kalau terjadi apa-apa, lihat aja di database. Kita dulu melakukan apa? Oh, dulu melakukan ini, laksanakan itu. Jadi tidak terus, kenapa? Orang kreatif itu kan biasanya di dalam TRIS misalnya, salah satu teori problem solving, sebenarnya persoalan kita itu bisa jadi sudah ada solusinya, persoalan kita bisa jadi sudah terjadi di tempat lain, di waktu yang lalu. Dan bisa jadi sudah banyak solusinya. Maka orang kreatif adalah orang yang bisa melihat persoalan kita dari berbagai persoalan yang sudah terjadi dan mengadaptasi solusinya. Jadi tidak selalu mengagungkan originalitas berpikir kita untuk mencari solusi, itu terlalu lama. Karena kita butuh cepat sekarang. Risk itu penting. Di dalam project management Anda harus mau tidak mau banyak mengkaji dengan risk, dan database risk itu menjadi salah satu kunci agar supaya tidak terjadi bahasa Jawanya tuh horok. Horok itu kalau ada masalah terus blaming culture, saling menyalahkan, rapat lagi nyari solusi lagi. Nah, kalau salahnya berulang. Terus kita tidak pernah mempelajari atau tidak pernah belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya, itu kan persoalan tersendiri. Baik, berikutnya. Dan namanya deliverable and milestones. Anda masih ingat? Milestone itu kira-kira ya daftar step atau aktivitas yang kita lakukan. Bisa diturunkan dari WBS. Kemudian di dalam poin-poin WBS itu ada apa di tahap initiate, ada apa saja tadi, salah satunya build project charter, kemudian analisis, stakeholder analysis, kemudian dan seterusnya itu. Kemudian setiap masing-masing tadi, misalnya building project charter, itu tanggal berapa direncanakan, tanggal berapa rencana selesai, kemudian diperkirakan akan selesai, actual date-nya kapan, statusnya sekarang, dan atau on progress, atau lagi progress, atau initiate, atau menunggu proses. Ya, ini bisa macam-macam di sini. Nah, ini penting membuat milestone ini, dan agar supaya kita ini nanti akan dibaca oleh dashboard yang ada di depan tadi. Ketika status ini itu nanti centangannya bisa macam-macam ya. Mana yang sudah selesai, mana yang belum selesai, tanggal berapa, sesuai dengan planning atau tidak, on planning atau overtime, atau malah kecepatan gitu. Overtime itu bisa lambat, apa yang kita lakukan itu tidak lebih cepat dari apa yang kita rencanakan, dan seterusnya. Ini nanti akan ketika ini diisi, kemudian dibaca satu-satunya oleh dashboard, nanti akan ketahuan mana saja yang sudah selesai,
Dan yang sudah selesai itu direncanakan pada tanggal berapa, on time atau tidak, posisi keseluruhan statusnya seperti apa. Ini menjadi raw material dari yang pertama tadi, dari dashboard. By open change request, ini kalau kita dulu di BSI itu ketika mengimplementasikan Scrum pertama kali, kita juga baru tahu ternyata banyak sekali task nol. Task nol itu perubahan-perubahan yang ditemukan di saat review. Jadi ketika awal planning, awal sprint itu kita mau bikin apa nih? Kita bikin misalnya KRS. Oke, KRS itu prosesnya apa? A, B, C, D, E. Sudah, oke, setuju, setuju. Stakeholder semuanya setuju, tim sudah paham semua, kemudian dilaksanakan. Ketika direview, sudah jadi direview, oh Mas, bukan begitu cara memilihnya. Sekarang ini kurikulum dibagi menjadi dua, ada kurikulum universitas, nanti ditawarkan oleh DLA, ada kurikulum prodi, nanti ditawarkan oleh prodi. Padahal sebelumnya itu kurikulum semuanya ditawarkan oleh prodi. Itu kan berarti ada change request. Ada request yang berbeda dari kemarin itu kurikulum mengikat ke prodi, sekarang kurikulum mesti dipecah. Sehingga penjadwalan itu dilakukan 2 kali oleh Universitas DLA dan dilakukan oleh prodi, penawaran dilakukan sekali, pemilihan dilakukan sekali, kemudian plotting dosen dilakukan 2 kali. Mana lebih dulu nih, prodi dulu atau universitas dulu? Nah, kira-kira gitu. Itu semuanya ditaruh di sini. Kalau tas nol yang tadi tidak kepikiran kemudian ternyata dibutuhkan di tengah jalan, kalau tidak diregisterkan di dalam change register ini, request-requestnya, kita nanti jadi project molor, itu nanti kaitannya dengan scope. Jadi ini disetujui atau tidak. Kalau ini disetujui, akan masuk ke dalam task 0, kemudian akan mempengaruhi kinerja scope. Jadi berapa banyak task 0 atau berapa banyak change yang di-approve, yang mengancam overtime. Karena dia akan menggeser jadwal atau bahkan akan menyisipkan jadwal di tempat-tempat tertentu yang berpotensi overtime. Kemudian, baik, ini yang terakhir, ini Key Performance Indicators, KPI. Ini penting sekali, kaitannya dengan tadi beberapa rumus yang kita akan melihat bahwa proyek ini itu on time atau tidak, kemudian berapa persen estimasinya akan selesai dalam berapa pekan ke depan, atau berapa rupiah lagi yang harus disediakan untuk menyelesaikan proyek ini, sehingga sebelum proyek itu selesai, kita bisa memprediksi. Kalau ternyata tingkat ketelatannya itu sangat parah sekali, maka tidak bisa dihindari overtime over budget. Ini mau dijalankan atau tidak. Nah, kira-kira gitu. Kemudian, oke, di sini ada beberapa poin. Kita akan membahas, jadi kalau menggunakannya Earned Value Management, EVM, ini sangat terkenal sekali, salah satu project monitoring and controlling metodologi yang dijalankan di dalam proses MNC. Jadi cara mengukurnya setidaknya ada dua, mengukur schedule performance atau kinerja jadwal, indeks kinerja jadwal, dan indeks kinerja biaya. Apakah berpotensi akan over budget, over cost, atau berpotensi overtime. Namanya SPI, Schedule Performance Indicator. Yang kedua, Cost Performance Indicator, CPI. Kemudian SPI nanti salah satunya adalah schedule varian, akan diturunkan dari berapa varian jadwal. Kemudian di sini juga cost variance, itu akan dihitung untuk menentukan cost performance index. Beberapa rumus penting itu, pertama BAC, kalau BAC itu modal ya, budget at completion. Jadi kalau kita mau mengembangkan satu proyek itu budgetnya berapa? Misalnya 100 juta atau 50 juta, ya sudah. Berarti BAC-nya proyek ini, budgetnya untuk menyelesaikan proyek ini 50 juta. Itu BAC. PV, plan value.
Plan value itu kalau di sini BAC dikali plan completion persen. Jadi rencana, jadi kalau kita itu misalnya ya, BAC itu kan budget tadi. Kalau kita punya anggaran 10 juta untuk menyelesaikan proyek 10 pekan, misalnya gitu. Berarti per pekannya itu 1 juta. Nah, kira-kira gitu. Bisa jadi proses pengerjaannya itu pada awal-awal itu bulan pertama 5%, bulan kedua pekan pertama 5%, pekan kedua 5%, pekan ketiga 10%, pekan keempat 15%, kan bisa jadi itu. Jadi tidak semua dipukul rata karena 10 pekan terus masing-masing per pekan itu selesai progresnya harus 10%. Ya enggak juga. Nah, itu di sini PV itu BAC dikali dengan percent completion. Jadi kalau percent completion pada pekan ketiga itu harusnya 25%, itu berarti PV pada pekan ketiga itu ya BAC dikali tadi 30%, misalnya begitu. Kemudian EV in value itu BAC dikali actual completion. Kalau ini tadi plan, ya apa yang direncanakan. Kalau ini persen yang diselesaikan. Jadi EV itu terhadap kinerja pelaksanaan. Jadi uang dikali dengan persen kinerja. Misalnya 10 juta anggarannya, berarti BAC-nya 10 juta. Kali dengan pada pekan kedua itu alhamdulillah sudah diselesaikan 20%. Berarti pada pekan kedua itu BAC 10 juta dikali dengan 20%. Atau 0,20. Itu nanti itu hasilnya berapa, itu menjadi nilai EV. AC itu actual cost. Ini kalau ini actual cost itu pada pekan keberapa itu sudah habis berapa. Nah, itu AC. SPI itu schedule performance indicator. Ini yang dihitung. Yang rumusnya EV per PV. EV itu earn, yang ini kali actual, modal dikali actual atau modal. Budget dikali actual, kemudian PV itu plan, budget dikali rencana. Itu menjadi antara rencana sama yang terjadi itu berapa performance indikator schedule-nya. Kemudian SV, schedule variance, itu EV dikali PV. EV dikurangi PV. Apa yang terjadi actual dikurangi dengan plan. Kalau actual itu lebih besar, berarti masalah. Yang direncanakan itu lebih kecil daripada yang dilaksanakan. Ini namanya overtime. Jadi kalau yang EV itu lebih besar daripada PV itu bagus. Tapi kalau EV itu minus, lebih kecil dari PV, itu telat. Kalau di schedule telat. Jadi kalau mestinya kita melaksanakan 10, tapi baru 9, maka nilainya kan menjadi -1. Nah, -1 kan berarti telat. Setidaknya kalau ini rencanakan 9, selesai 9, antara actual 9, plan 9 itu kan 0. Berarti on schedule. Tapi kalau direncanakan 9 PV-nya, tapi dilaksanakannya 5, berarti kan -4. Berarti kan mundur. Kalau minus itu mundur. CPI itu cost performance indicator, rumusnya EV per AC. EV earn yang tadi BAC dikali actual completion, AC itu actual cost bagi dengan actual cost. Nah, kira-kira berapa? Kalau negatif berarti over budget, kalau positif berarti on budget. Nah, karena gitu. Kemudian di sini TCP sama CV ini nanti akan kita hitung ETC sama IAC. Yang nanti akan kita lihat di dalam studi kasus. Baik, kita masuk ke studi kasus.
Misalnya begini, sederhananya, sebuah proyek pengembangan software memiliki anggaran sebesar 100 juta dengan waktu proyek 5 bulan. Waktu proyeknya 5 bulan, anggarannya BAC-nya 100 juta. Asumsinya biaya per bulan tetap. Kalau biaya per bulan tetap dibagi rata misalnya, berarti setiap bulan itu menghasilkan setiap bulan itu membelanjakan kira-kira berarti kan 100 juta dibagi dengan 5. Berarti sekitar 5 juta ya. Sekitar kalau 20 juta nih. 20 juta. Itu. Setiap bulan berarti 20 juta. 20 kali 5, 100 juta. Kemudian setelah 3 bulan, project manager melaporkan bahwa progres proyeknya sudah mencapai 70%. Berarti actual. Dengan total dana yang telah dikeluarkan, ini actual cost-nya 50 juta. Actual cost-nya 50 juta, kemudian prosentase actual apa itu AV-nya ya, itu 70%. Pertanyaan pertama, hitunglah EV, earn value. Tadi sudah lihat EV itu apa? EV itu BAC dikali actual completion. Actual completion-nya berapa tadi? Actual process completion 70% tadi. Kemudian hitung CV-nya, cost value. Kemudian hitung SV-nya, schedule value. Nomor 2, hitung pula CPI dan SPI. Yang ketiga, hitung ETC, estimate time to complete, estimasi waktu selesainya. Kalau ternyata lebih cepat, yang sudah dilaksanakan itu lebih cepat, maka proyek 5 bulan, kalau progresnya itu ternyata lebih cepat dari yang direncanakan, bisa jadi sebelum 5 bulan itu selesai. Itu namanya berapa estimasi waktu proyek ini akan selesai. Dengan progres 70% pada bulan ketiga ini. Kemudian ada EAC, estimates estimates at completion. Berapa lagi uang yang mesti dibelanjakan untuk menyelesaikan proyek ini? Itu kan anggarannya sudah ada, Pak. Misalnya, anggarannya kan 100 juta. Tapi kalau di bulan ketiga itu baru menghabiskan 50 juta dengan progres yang sudah 70%, berarti kan lebih murah. Harusnya kalau sudah 50 juta itu ya setidaknya 50%. Tapi 70% baru menghabiskan uang 50%. Jadi perkiraan untuk berapa perkiraan biaya yang akan dihabiskan untuk menyelesaikan ini. Tidak berarti terus 50 juta. Karena 50 juta itu bisa menyelesaikan 70%. Kira-kira gitu. Maka bisa jadi nanti penghematan di akhirnya itu bisa 90 juta, 90 juta habisnya total project, bisa jadi. Nah, hitunglah EAC-nya. Baik. Cara menghitungnya adalah diketahui BAC. BAC itu anggaran yang ditetapkan 100 juta. PV-nya, plan value-nya, rata-rata pengeluaran tetap per bulannya itu PV, itu 20 juta. Kemudian actual, kalau mestinya ini actual completion, AC-nya mestinya ya, bukan AW. Ini AW itu waktu mungkin ya. Tapi ini actual completion prosennya itu 70%. Kemudian AC-nya actual cost-nya 50. Actual cost-nya 50. Waktu proyeknya 5 bulan. Baik, kita masuk satu persatu rumus. EV, CV, SV. Earn value itu rumusnya adalah AW kali BAC atau BAC kali AW. Itu ya. 70%
BAC-nya 100 juta dikali dengan AW yang ini 70%. Actual completion tadi 70%. Berarti EV-nya, earn value-nya 70 juta. Cost value-nya, cari CV-nya. Rumusnya adalah EV dikurangi AC. EV itu earn value yang ini dikurangi dengan AC. AC itu yang ini. Jadi 70 juta dikurangi dengan 50 juta. Yang ini. Hasilnya CV itu 20 juta. Kemudian SV sama dengan EV dikurangi PV. PV-nya sudah kelihatan. AV-nya, EV-nya yang ini. Berarti 70 juta dikurangi dengan PV 20 juta. 70 juta kurangi 20 juta. Sini. Berarti 50 juta SV-nya. Baik, kalau sudah diketahui yang ini, berapa hitung CPI dan SPI-nya? Pertama CPI cost. CPI cost kalau kita lihat di rumus EV ini dibagi dengan AC yang ini. EV-nya 70 dikurangi dengan dibagi dengan AC 50. 70 dibagi dengan 50 juta 1,40. Berarti lebih cepat. Atau cost-nya itu actual-nya belanjanya itu tidak lebih besar dari yang direncanakan. Budgetnya lebih besar dari yang dibelanjakan. Schedule performance index-nya itu EV yang ini dibagi dengan PV yang ini. Berarti 70 juta dibagi dengan 20, 3,50. Berarti lebih cepat. 3 bulan itu 70%. Ini 5 bulan. Kira gitu. Berarti 3 bulan itu mestinya, kalau ini 5 bulan ya, per bulan itu 20%, 3 bulan itu mestinya 60%. Ini 3 bulan sudah 70%. Berarti lebih cepat. Kira itu. Poin ketiga, ETC dan EAC. Berapa estimasi waktu untuk menyelesaikannya? ETC itu waktu proyek dibagi dengan SPI. Waktu proyeknya 5 bulan, SPI-nya 3,5. Berarti estimasi penyelesaiannya, kalau normalnya itu 2 bulan lagi, karena ini 5 bulan ya, sudah dapat 3 bulan, normalnya itu 2 bulan, tapi ini estimasi karena ada percepatan tadi, estimasinya menjadi 1,4 bulan. Berapa IAC-nya atau biaya yang kira-kira akan diperlukan sampai dengan proyek ini completion? BAC dibagi dengan CPI sama dengan 100 juta dibagi 1/40, 1,40. Sama dengan 71,428,571. Jadi ini nanti untuk menyelesaikannya, untuk menyelesaikan semuanya ini, nanti ya sekitar 71 estimasi menyelesaikannya itu 71,428 sekian juta. Kira gitu. Baik, ini kalau ini itu dimasukkan di dalam dashboard, berapa EV-nya, berapa CV-nya, berapa SV-nya, itu kan betul-betul powernya itu ada di schedule atau ada di penjadwalan. Dilihat di dalam jadwal, itu pada tahap ini harusnya menghabiskan uang berapa, pada tahap ini harusnya menyelesaikan apa. Kalau ini semuanya based on uang ya. Jadi pada
pekan keberapa atau pada bulan keberapa itu planning persen atau planned completion persentasenya berapa, actual completion-nya itu berapa, uangnya berapa yang sudah dibelanjakan. Kemudian persentase keseluruhan project, itu kalau di dalam dashboard bisa ditaruh di atasnya, itu berapa. Kita akan ketahui untuk melakukan forecasting kira-kira berapa waktu lagi yang akan ditempuh atau diperkirakan project itu akan complete. Dan kira-kira butuh biaya berapa untuk menyelesaikan ini. Karena bisa jadi actual itu lebih besar daripada anggaran. Kalau actual lebih besar anggaran, maka minus. Kalau ini project tetap akan dilaksanakan, maka project ini akan minus sekian. Kalau project ini akan dilaksanakan, maka project ini akan surplus sekian. Itu akan ketahuan nanti di ETC sama EAC. Sedangkan GPI sama SPI itu akan mengetahui selama ini positif, maka dia tidak aman. Dia akan aman, tidak terancam overtime, over budget. Tapi kalau di sini nilainya negatif, antara yang EV dengan yang realitas yang sudah actual ini ternyata actualnya lebih besar, berarti kan ini minus nanti. Nah kalau minus, nah itu bisa terancam over cost atau over budget. Baik, setelah ini saya akan kasih satu saja soal terkait dengan ini. Anda lihat ini, mestinya langsung bisa mengerjakan. Anda kerjakan malam inilah ya, malam ini Anda selesaikan. Kemudian ini sebenarnya pertemuan ke-24. Jadi untuk pertemuan ke-24, Anda kerjakan satu soal itu aja. Saya akan upload di dalam di Classroom. Baik, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi sedikit pengantar terkait dengan progres atau status progres report dan KPI di dalam project management system atau di dalam project management. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.